warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah maghrib Masjid Al-Amal rahimahumullah, alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran saya, terutama yang singkat, bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan panjenengan. Saya mendapatkan kehormatan diundang oleh Ustaz Taufik dan Mas Erwin untuk hadir di masjid ini untuk berbagi pengalaman, pandangan tentang hijrah. Kebetulan kita barusan, ini masih Muharram, masih Muharram. Jadi ini memang bulan baru ya. Kebetulan kita sedang menyongsong hari kemerdekaan 17 Agustus. Hijrah itu punya banyak dimensi ya. Dimensinya banyak. Kita bisa meninjau hijrah dari perspektif hijrah substantif, karena hijrah secara sejarah itu berada di dalam ruang dan waktu yang berbeda dengan kita. Jadi Rasulullah itu hijrah ke Yasrib waktu itu, kemudian diberi nama Madinah, itu setelah 13 tahun berada di Makkah ya. 10 tahun pertama itu boleh dikatakan masa-masa belajar, mempelajari Al-Quran bersama para sahabat. Seiring dengan turunnya wahyu, kemudian pada tahun ke-10 kurang lebih ada perintah Isra Mi'raj ya. Itu sebelumnya 10 tahun pertama itu masa-masa yang tidak mudah ya. Kemudian kepergian istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha, dan pelindung beliau sebelumnya, itu membuat kehidupan Rasulullah makin sulit ya. Makin sulit. Kemudian Isra Mi'raj itu sebagai semacam penghiburan bagi beliau dengan datangnya perintah sholat ya. Jadi kalau kita memperhatikan ini perjalanan Rasulullah dan para sahabat, itu suatu proses yang tidak mudah ya, tidak mudah. Waktu itu secara geopolitik Hijaz itu daerah yang tidak dikenal, daerah yang tidak dianggap penting oleh
Romawi maupun Persia, ya, tidak terlalu penting. Jadi mungkin luput dari perhatian Kaisar Romawi maupun Kaisar dari Persia, ya. Nah, kemudian setelah turun perintah sholat, itu menandakan perubahan dari sekedar mempelajari Al-Quran, kemudian dinaikkan tingkatannya menjadi menghayati Al-Quran. Menghayati itu artinya apa yang dipelajari selama 10 tahun itu kemudian dibawakan ke dalam sholat. Jadi kalau sholat itu as-sholatu lid-du'a, sholat itu adalah doa, maka sholat itu seperti senandung harapan, senandung harapan. Jadi kalau kita tiap hari melakukan sholat 5 waktu, itu kita menyenandungkan harapan. Al-Quran itu adalah harapan dari Allah yang diberikan kepada para nabi, yaitu Rasulullah. Kemudian harapan Allah itu menjadi harapan nabi, dan kemudian diajarkan kepada sahabat menjadi harapan para sahabat. Harapannya apa? Harapan perubahan dari kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan ilmiah, jadi kehidupan tanpa ilmu menjadi kehidupan yang berilmu, ya. Jadi Al-Quran itu ilmu, ya. Di dalam surat Ar-Rahman dikatakan Ar-Rahman 'allamal Quran, ya. Jadi Ar-Rahman itu apa? Huwa 'allamal, dialah yang mengajarkan satu ilmu yang disebut Al-Quran. Isinya macam-macam. Khalaqal insan, 'allamahul bayan, as-samsu yasjudan, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu ilmu, ya. Waktu itu belum ada mushaf, mushafnya nggak ada, belum ada Al-Quran tertulis. Jadi semuanya masih dihafal saja. Jadi memang Al-Quran itu adanya di dalam pikiran, di dalam hafalan. Karena mushaf belum ada, belum ditulis. Nah, dengan mengkaji Al-Quran secara bertahap, kemudian membawanya ke dalam sholat, harapan itu makin menancap di dalam hati orang-orang beriman, ya. Dan harapan itu seperti orang jatuh cinta, itu tidak mungkin hanya jadi harapan saja, harus dibuktikan, ya. Memang iman itu adalah cinta, bukan sekedar percaya, ya. Jadi orang yang sudah jatuh cinta, orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah, tidak bisa tidak bertemu Allah. Waladina amanu asaddu hubban lillah, orang beriman itu cinta sangat kepada Allah. Jadi kalau orang sudah cinta kepada Allah, cinta pada ilmu yang diturunkan melalui Rasulullah, maka apa yang dia ucapkan dan dia perbuat itu ya ekspresi cinta, ya. Jadi itu perwujudan cinta, ya. Kerinduan yang makin menggebu-gebu, ya, untuk mengekspresikan cinta tadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan sebelum itu kehidupan yang penuh penderitaan, penuh, ya bayangkan saja, ya, zaman jahiliyah itu terjadi perbudakan, penyepelean pada perempuan, penindasan, perperangan, dan seterusnya.
ya, kehidupannya amburadul, ya, amburadul. Bahkan diibaratkan kehidupan di zaman ujung-ujung akhir kejayaan Romawi itu seperti kehidupan bagai neraka, ya. Jadi kalau panjenengan persani film-film, misalkan filmnya yang berjudul ini Gladiator, ya, Gladiator itu menunjukkan bagaimana susahnya orang-orang yang hidup dalam kekuasaan Romawi, ya, itu susah sekali, ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, setelah dibina dengan sholat selama 3 tahun, itu tadi kecintaan mereka untuk hidup, menempuh hidup baru dengan ajaran Allah itu tak terbendung lagi, ya, sehingga kemudian Allah berfirman supaya Rasulullah ini hijrah, ya, ke sebuah tempat yang relatif lebih bersahabat kepada umat Islam. Jadi sebelum itu memang ada beberapa rombongan orang-orang Yasrib yang telah mengenal ajaran Islam dan kemudian menyatakan siap untuk menerima Rasulullah dan sahabat untuk tinggal di Yasrib, ya. Sehingga kemudian secara bertahap sahabat-sahabat itu hijrah ke Yasrib, ya. Rasulullah itu kemudian, ya, beberapa sebelumnya adalah para sahabat yang kemudian disebut muhajirin. Kaum muhajirin itu adalah orang yang hijrah dari Mekah yang kemudian diterima oleh sahabat Ansor yang tinggal di Yasrib, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sejarah yang kita bisa pelajari dari proses hijrah itu, ya. Tentu kita akan coba ambil hikmahnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil sekarang ini bagi kita? Apakah kita warga Surabaya, warga negara Republik Indonesia, dalam perspektif hijrah itu? Bapak Ibu sekalian, pertama harus dipahami bahwa Al-Islam itu adalah sebuah tatanan hidup, ya. Dia bukan sekedar agama dalam pengertian sempit, ya. Tapi dalam mukadimah saya sebutkan dalam satu ayat, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida." Islam itu di dalam Al-Quran disebut ad-dinul Islam. Jadi ada istilah dinul Islam, ya. Kata-kata Madinah itu diambil dari kata din, ya. Ada kata tamaddun, ada kata mudun, dan seterusnya. Itu artinya kota. Madinah itu artinya kota. Apa sih ciri-ciri kota yang penting itu? Apa yang membedakan kota dengan desa? Menopo? Apa yang membedakan kota dengan desa? Gitu? Apa bedanya? Luasnya? Bukan. Menopo? Ya, jadi di kota itu dia itu orang datang dari banyak penjuru, ya. Seperti Kedurus ini, Surabaya ini kota yang Surabaya ini bukan desa. Di kota itu ciri yang pokok itu adalah kemajemukan, pluralitas. Orang dari Makassar, dari mana-mana datang ke sini terutama untuk berdagang,
Jadi ciri utama kota itu adalah perdagangan. Orang mau jual beras tidak bisa di desa, dia harus ke kota. Ya bisa sih bisa, tapi dalam skala kecil ya. Tapi kalau mau jualan supaya cepat laku, dia harus datang ke kota. Karena di kota itu banyak orang berkumpul dengan keperluan macam-macam ya. Jadi ciri pokok sebuah kota itu adalah dagang ya. Sehingga ini menjadi, dan dagang itu dalam perbincangan ekonomi itu salah satu kegiatan yang penting dibanding misalkan produksi. Jadi ekonomi itu ada produksi, ada perdagangan. Produksi tandur beras, bikin kursi, bikin kopiah, bikin sepatu dan sebagainya itu penting. Tapi yang membuat sebuah kota itu makmur itu adalah perdagangannya. Tidak cuma perdagangan barang, tapi juga perdagangan jasa-jasa ya. Misalkan di Surabaya ini orang bisa jualan macam-macam, mau jual kapal bisa di sini ya. Orang bikin kapal dan jual kapal. Kalau keluar sedikit ke misalkan ke Mojokerto, tidak ada orang jualan kapal. Apalagi ke misalkan ke Wonosalam, itu lebih terpencil lagi ya. Yang dijual hanya durian durian, kemudian jeruk itu. Jualan kapal yang Surabaya tidak ada. Jasa-jasa juga begitu. Di sini ada arsitek, pengacara, dokter spesialis bedah jantung. Kalau di Mojokerto bukan wonten Pak, mau spesialis bedah jantung ya ke Surabaya Pak. Nah, sebuah kota itu makin maju, makin makmur kalau yang diperdagangkan itu lebih macam-macam ya. Dan transaksinya itu harus adil, tidak boleh membohongi salah satunya, yang jual maupun yang beli bohong-bohong itu tidak bisa ya. Kalau terjadi kebohongan seperti itu, maka kota tadi akan tidak lama umurnya, pasti mengkeret ya. Salah satu hal yang penting juga adalah lembaga pembiayaan, seperti ya, kalau kita mau punya butuh duit ya, ada yang membiayai. Sekarang itu namanya dalam dunia sekarang kita sebut lembaga pembiayaan, apakah itu bank atau bukan bank ya. Jadi Islam itu mengatur itu semua ya, supaya transaksi itu tidak ribawi, misalnya tidak menggunakan riba. Jadi kalau transaksi itu dengan riba, pasti ada yang dirugikan ya, pasti ya. Jadi Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyubala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari tata pengelolaan hidup selain dengan cara-cara Islam, maka dia akan berakhir dengan kebangkrutan. Bangkrutan ya. Nah, kebangkrutan itu bisa terjadi dari berbagai macam level ya. Kalau perdagangan tidak adil ya, riba, misalnya riba, maka petani biasanya dan nelayan itu akan tetap miskin. Panjenengan di sini umumnya pendatang ya.
niki. Ngan dulu anu ayah ibu saking pundi? Madura ya. Kenapa pindah ke Surabaya? Setahu saya karena hidup bertani itu makin tidak menjanjikan. Hidup bertani itu. Jadi anak-anak muda yang tinggal di daerah-daerah pertanian itu semua pergi ke kota untuk menjadi warga kota. Karena hidup sebagai petani makin tidak menjanjikan. Umumnya orang ingin hidup di kota, ya, itu karena transaksi antar petani dengan pedagang hasil-hasil pertanian itu tidak adil. Tidak adil. Sehingga petani yang dirugikan karena menggunakan model ekonomi riba ini. Ya. Jadi nilai tukar petani itu kalau tidak mandek malah turun. Jadi kalau 10 tahun yang lalu 1 ton beras itu bisa dapat 1 sepeda motor barangkali, sekarang nggak bisa. Jadi harga beras itu dibanding harga produk-produk industri makin menurun, daya belinya, daya tukarnya itu makin menurun. Ya. Jadi banyak petani yang menjual tanahnya untuk kemudian diubah jadi kawasan industri, gitu. Mojokerto, Sidoarjo, itu dijual semua karena hasil pertanian nggak menjanjikan. Ya. Termasuk di Jepang pun juga begitu. Ya. Ya. Jadi ini sebetulnya dalam jangka panjang merugikan kita, ya. Karena kita ini butuh makan, ya. Nggak naik sepeda motor nggak apa-apa sebetulnya kan, tapi kalau nggak makan nggak bisa, ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat konteks hari ini di Indonesia itu kita mengalami perubahan-perubahan besar, ya, perubahan besar, ya. Sejak kemerdekaan 17 Agustus itu oleh para pendiri bangsa kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, Pak Natsir, Safruddin Pawiranegara dan seterusnya itu yang merancang sebuah negeri baru yang disebut Republik Indonesia ini, itu telah mengalami berbagai perubahan-perubahan mendasar, ya. Bahkan sejak proklamasi kita itu tidak bisa mempraktekkan upaya kita membangun negeri baru itu karena Belanda berusaha menjajah kembali kita, ya, melalui aksi polisioner. Karena Belanda tidak terima Indonesia ini merdeka. Negeri ini luar biasa kaya sekali, sedangkan Belanda itu sauplik, ya. Negeri itu sauplik, Pak. Sauplik, ya. Jadi dengan berbagai macam cara kita tidak bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu, ya. Bahkan kita berganti-ganti dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara serikat. Undang-undang dasarnya ganti dari UUD 45 ke Undang-undang Dasar RIS, Undang-undang Dasar Sementara dan seterusnya. Sampai kemudian kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pada saat dekret Presiden tahun 1959. Ya. Itu pun kemudian tidak dipraktekkan secara sungguh-sungguh oleh Orde Lama, ya, karena terjadi pertarungan antara Amerika Serikat dan Blok Barat melawan Uni Soviet dan Blok Timur, saling
beradu pengaruh di republik ini, ya. Akhirnya Pak Harto muncul menggantikan Bung Karno, tapi Pak Harto terlalu dekat ke Amerika, ya, sampai kemudian terjadi reformasi. Mungkin yang umurnya kurang dari 20 tahun nggak tahu reformasi, zaman reformasi. Nah, zaman reformasi itu undang-undang dasar diganti, namanya Undang-Undang Dasar 2002. Namanya masih Undang-Undang Dasar 45, padahal jeruannya wis beda. Sejak itu kita melakukan pemilihan langsung presiden. Tadi saya sempat ngobrol sama Mas Erwin soal partai politik, ya. Jadi sebelum amandemen, partai politik itu ada, tapi tidak terlalu penting, ya. Tapi setelah berganti Undang-Undang Dasar, itu partai politik itu menjadi sangat penting, karena yang menentukan presiden itu partai politik. Bahkan presiden itu petugas partai. Wah, aneh ternyata. Jadi ini itu katanya Bu Megawati sendiri, ya. Jadi presiden itu adalah petugas partai, ya. Jadi kita itu sebetulnya dalam perspektif cita-cita Bung Karno dan Bung Hatta sendiri, ya, itu kita makin jauh dari cita-cita itu, ya. Jadi kalau kita bergeser itu geser kita makin menjauhi cita-cita kemerdekaan itu, ya. Jadi dalam perspektif itu kita bisa memaknai hijrah kita saat ini, bagaimana kita kembali kepada cita-cita kemerdekaan. Cita-cita kemerdekaan itu bagi Muslim dinyatakan dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah sebuah proklamasi kemerdekaan seorang mukmin, ya. Jadi waktu dia berdiri dalam sholat, buka takbir, dan dia membaca Al-Fatihah, itu proklamasi kemerdekaannya. Dia katakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Itu dia mengambil posisi orang yang mau merdeka, ya. Mau menjadi Abdullah, dia hanya pengabdi kepada Allah. Dia menjadi Alhamdulillah. Dia mengharapkan satu kehidupan yang diatur menurut ajaran Allah. Jadi kalau kita mengatakan Alhamdulillah, itu tidak sekedar ekspresi terima kasih, tapi itu ekspresi satu sikap bahwa saya adalah Alhamdulillah, saya ini mensyukuri satu kehidupan yang diatur menurut ajaran Allah. Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Dia menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, sebagai Malik, sebagai penguasa hidup kita. Tadi kan din tadi bukan sekedar agama, ya kan? Tapi dia satu tatanan hidup, ya. Jadi proklamasi yang kita senandungkan setiap kali kita berdiri dalam sholat itu adalah ekspresi kemerdekaan kita, ya. Nah, kemudian tentu saja ini harus dilanjutkan, ya, dalam berbagai macam kehidupan, karena kita lihat sekarang ini, apakah tadi kita sempat ngobrol bagaimana anak-anak muda kita semakin menurun kesehatannya, gaya hidup yang terlalu tergantung pada gadget, lalu kecanduan game online misalkan.
anak-anak kita itu hidupnya sekarang lebih banyak hidup di depan ini daripada berkegiatan, ya. Tadi saya sampaikan anak-anak ITS itu yang lulus 100 orang mau tes BUMN, yang lulus cuma 20 orang karena 80 orang tidak lulus kesehatan, Pak. Itu belum tes akhlak, tes kesehatan saja, bukan lulus, Pak. Kon melayu lamaran ngos-ngosan, soalnya ngerokokan, begadangan, mangane indomie saben dino, ora tahu mangan sayur, buah dan sebagainya. Jadi gaya hidupnya buruk sekali. 20% mahasiswa baru itu menderita diabetes awal. Diabetes awal, ya. Diabetes ini penyakit degeneratif yang mengancam banyak anak-anak muda kita, termasuk gagal ginjal, ya. Kurang olahraga, ngombe saset-sasetan kui, terus ngerokokan, begadang, game online. Nah itulah yang mengancam kita. Nah mudah-mudahan, ya, itu gaya hidup jahil, itu gaya hidup jahiliyah. ya jahiliyah. Jadi anak-anak muda, kalau kita melihat Rasulullah pada waktu masih muda, Rasulullah itu pemuda yang sangat aktif, seperti Karang Taruna gitu. Di sini masih ada Karang Taruna, Karang Taruna remaja masjid, ya, itu aktif, bergerak, ya, tidak mager di depan gadget, ya. Nah ini sekiranya jadi tantangan besar, ya. Jadi jangan sampai seperti Masjid Al-Amal ini. Masjid Al-Amal ini bisa kita jadikan sebagai tempat belajar, ya. Karena belajar semakin tidak membutuhkan sekolah sebetulnya belajar itu, ya. Jadi sekolah itu semakin tidak penting sebetulnya. Yang penting itu sinau. Nah sinau itu bisa dari mana saja, ya. Jadi kalau sekolah itu tidak bisa memberi pendidikan yang sempurna, harus dilengkapi dengan kegiatan di rumah maupun di masjid, ya. Jadi masjid menjadi pelengkap apa yang dipelajari di sekolah. Tidak bisa kita pasrah bongkoan ke sekolah, betul sekali. Apalagi saat ini, ya, tantangannya makin besar. Jadi monggo masjid ini dimakmurkan menjadi tempat belajar anak-anak, ya, mempelajari Al-Quran, ya, kemudian meningkatkan perhatian pada lingkungan, kebersihan, gaya kurang gizi. Jadi kurang gizi di Surabaya itu termasuk tinggi angkanya. Di Jawa Timur itu tertinggi di Indonesia, namanya stunting. Pernah dengar stunting? Stunting itu pendek, apa sih? Kontet ya. Yang mestinya tingginya itu 100, dia cuma 90. Kerdil. Itu banyak kasusnya. Ya. Jadi sekolah-sekolah kita itu tidak terlalu memperhatikan itu, ya. Jadi masjid bisa kalau ada ibu-ibu datang, anak-anak muda, ya, kecil, anak-anak kecil, remaja kecil, ya, yang umur 0 sampai 6 tahun, itu dipastikan tingginya cukup, ya. Kalau kurang minum kacang hijau, kurang makan telur, bisa diberi telur di sini, ya. Apakah itu sekarang memang ada istilah Jumat berkah, ya, Jumat berkah. Tapi Jumat berkah itu untuk orang dewasa, ya.
Tapi yang membutuhkan justru anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Ya, itu diberi asupan tambahan supaya stunting tidak makin parah. Kalau terlalu banyak stunting, wah nanti susah kita. Ya, kita ini dalam keadaan bonus demografi, tapi anak-anak mudanya ora iso mikir, repot ini. Iya. Jadi ini salah satu tantangan hijrah yang saya lihat, bagaimana kita menjadikan agama Islam ini sebagai bagian dari menata ulang kehidupan kita sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat, terutama masyarakat di sekitar Masjid Al-Amal ini. Bagaimana Al-Amal memberi pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama, sehingga anak-anak muda yang tumbuh kembang di kawasan ini menjadi pemuda-pemuda yang mandiri, produktif, ya, sehat dan mampu bertanggung jawab, ya. Sehingga nanti saya kira saya kira peran masjid menjadi sangat besar, ya. Di samping anak-anak kita dijauhkan dari kehidupan tadi, hidup di dalam dunia maya. Ini ancaman laten yang sangat-sangat berbahaya. Jadi saya mohon perhatian panjenengan sedoyo, bagaimana kita memperkecil dan meminimalisir kehidupan habis di gadget. Jadi gadget ini hanya dipakai kalau kita mau mencari informasi penting. Setelah itu harus pergi ke lapangan, ya, pergi ke masjid untuk aktif secara fisik, belajar, dilengkapi sudut bacanya menjadi banyak buku-buku, ya, dan belajar menjadi bagian yang penting dari anak-anak muda di sekitar masjid. Di sini ada remaja masjidnya, ya. Ada remaja masjid. Jangan sampai yang mengisi masjid wong-wong tua tok, ya. Harusnya anak-anak muda, jadi agak ramai sedikit tidak apa-apa. Mungkin orang tuanya akan sedikit terganggu, tapi yang penting anak muda makin mau datang ke masjid sebagai sarana untuk tadi mempersiapkan mengisi kemerdekaan, ya. Jangan sampai kita sudah kemerdekaannya makin 77 tahun, 78 tahun, tapi anak-anak mudanya makin sakit-sakitan, makin jauh dari Al-Quran, ya. Jadi harus kita dekatkan kepada Al-Quran supaya mereka cinta kepada Al-Quran, ya. Saya kira itu bagaimana kita bisa memaknai hijrah secara kontemporer hari ini, tantangan-tantangan dihadapi oleh bangsa kita, bagaimana kita sebagai warga negara, warga kota Surabaya bisa menjadi bagian untuk mengisi kemerdekaan itu secara substantif, ya, sebagai bagian dari hijrah kita, ya. Saya kira demikian. Apakah ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Tidak ada. Ada. Monggo, ya.